Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Siswa-siswi SMK IT Pelita Sebenarnya Dharma. Ayat yang tadi dibacakan adalah salah satu surat pendek yang mungkin kita sering membacanya, namun kita sering untuk merenungi maknanya. Kita akan coba terjemahkan. Wal 'asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, yakin berada dalam kerugian. Apakah seluruh manusia berada dalam kerugian? Ternyata ayat kedepannya dikecualikan oleh lafaz illa untuk mengeluarkan manusia yang rugi menjadi manusia yang beruntung. Siapa yang beruntung? Alladzina amanu, illa alladzina amanu, ya, berarti dikecualikan oleh lafaz illa. Alladzina amanu adalah orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang sudah beriman sudah memperoleh keberuntungan dengan keimanan mereka. Namun tidak akan seberuntung orang-orang yang wa amilus solihati, orang-orang yang beramal soleh, berbuat kebajikan. Wa tawassaw bil haqqi, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati untuk kesabaran, untuk bersabar. Itulah orang-orang yang beruntung. Apakah kita mau menjadi orang yang beruntung atau kita lalai tetap berada dalam kerugian? Anak-anakku, dikatakan dalam salah satu hadis, iktanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 waktu, 5 kesempatan sebelum datang 5 perkara, ya. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla harumika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa muda adalah masa di mana seseorang banyak waktu luang, tenaga masih ekstra, masih banyak, pikiran masih luas, pokoknya keinginan masih banyak dan kuat. Cuman tergantung bagaimana mereka memanfaatkan masa mudanya. Ada yang masa mudanya diisi dengan belajar, ada yang masa mudanya diisi dengan bekerja, meraih cita-cita, dan lain-lain. Ada yang merusak masa mudanya dengan minuman keras dan narkoba. Itu akan menentukan akhir dari masa hidupnya. Oke, yang pertama adalah masa muda sebelum masa tua. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika, masa sehat sebelum masa sakit. Kebanyakan orang kurang bersyukur dengan kesehatan. Baru setelah datang masa sakit, mereka banyak alasan untuk beribadah. Kita aja kalau udah sakit biasanya mau beribadah itu terhalang dengan penyakit kita. Apalagi kalau sakitnya parah sampai dirawat di rumah sakit. Tentu untuk sholat pun kita akan susah. Makanya manfaatkan masa sehat sebelum masa sakit.
Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum masa fakirmu. Ini adalah peluang untuk berbuat kebaikan, terutama untuk bersedekah, karena biasanya seseorang banyak alasan untuk bersedekah dengan kendala harta, ya. Kemudian yang keempat, wa faraghuka qabla syughlika, ya, masa luangmu, waktu luangmu sebelum masa sibukmu. Inilah yang sedang kita bahas, karena waktu itu tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Kan ada ungkapan, waktu subuh sampai duhur itu ibarat kita sedang belajar. Banyak waktu, banyak kesempatan. Kemudian waktu duhur sampai asar itu waktunya bekerja. Waktu masa muda, ya, dari masa muda menuju ke tua, ya, sedikit, ya. Apalagi waktu asar sampai ke waktu maghrib itu waktunya istirahat. Waktunya dari masa tua sampai ke waktu masa lansia. Kemudian waktu maghrib itu mah tinggal menunggu detik-detik, ya, waktu isya. Jadi waktunya mepet sedikit, digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan waktu isya adalah waktu istirahat. Setelah lansia tinggal persiapan untuk kematian, ya, istirahat di alam baka. Dan terakhir, wahayataka qabla mautika, hidup sebelum matimu, ya. Jelas kalau sudah mati tidak akan ada apapun yang dapat kita lakukan, ya. Itulah penyesalan yang paling menyakitkan setelah datangnya kematian, ya. Kita banyak melakukan dosa tapi belum sempat bertobat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang dapat memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Demikian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.